Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Kemendung. Pagi hari ini tanggal 5 September tahun 2023, saya terberkati dengan firman Tuhan di Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Haleluya. Gemar pagi hari ini saya beri judul, Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Bapak Ibu Saudara terkasih, ini merupakan salah satu contoh perintah Tuhan yang sangat sederhana. Tetapi masih banyak anak-anak Tuhan yang kesulitan untuk mematuhi dan melakukan perintah sederhana Tuhan ini, termasuk saya. Mari kita sama-sama belajar. Saya mau belajar, mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk firman-Nya ini. Apa yang mau Tuhan ajarkan kepada kita untuk firman-Nya ini. Saya menerima berkat firman ini tentang hari Sabat ada 2 poin. Yang pertama, di ayat yang ke-10. Di sana Tuhan mengatakan, jangan melakukan pekerjaan apapun. Tuhan mengerti, dengan firman-Nya ini pasti akan banyak pemahaman yang berbeda dari setiap orang. Bukan maksud Tuhan untuk tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Oleh karena itu Tuhan menyotongkan langsung pada saat itu. Di hari Sabat Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh. Tuhan memerintahkan kepada orang yang lumpuh itu, angkat tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu, mengangkat tilam itu merupakan pelanggaran. Tidak mematuhi firman Tuhan di ayat yang ke-10 itu tidak diperbolehkan. Tapi Tuhan memerintahkan orang yang lumpuh itu untuk mengangkat tilamnya. Karena bukan itu maksud Tuhan. Maksud Tuhan adalah engkau kuduskan hari Sabat untuk kepentinganmu sendiri. Apa kepentingan kita? Kepentingan kita adalah supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di mana Tuhan berada, yaitu di rumah Bapa di surga. Jadi Tuhan tidak menginginkan kita anak-anak Tuhan secara manusiawi membuat list-list apa saja yang boleh dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Dan kita melakukan sesuai dengan list yang sudah kita buat. Apalagi kita menghakimi orang lain. Apabila orang lain itu tidak melakukan sesuai dengan list yang sudah kita buat. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Tuhan menginginkan engkau kuduskan hari Sabat untuk kepentinganmu sendiri. Supaya kita bisa mengerti apa yang mau kita lakukan di hari Sabat. Memang banyak hal, kondisi-kondisi tertentu yang kita tidak bisa hindari. Misal sebagai karyawan, kita tetap dijadwalkan bekerja di hari Sabat atau hari Minggu. Jika seperti itu kondisi kita, berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan, minta kesempatan kepada Tuhan supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan di hari Sabat. Itu yang pertama. Tuhan tidak menginginkan kita membuat list-list apa yang boleh dikerjakan atau yang tidak boleh dikerjakan di hari Sabat. Tuhan tidak menginginkan pemahaman secara manusiawi. Poin yang kedua adalah penjelasan di ayat yang ke-11. Ia berhenti pada hari ke-7.
Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hari Sabat yang dimaksud adalah hari Minggu, di mana anak-anak Tuhan berkumpul di suatu tempat yang namanya adalah gereja. Tuhan menginginkan kita mempunyai satu waktu untuk berkumpul bersama anak-anak Tuhan yang lainnya, untuk membangun komunitas yang baik, komunitas yang sehat, komunitas yang sesuai dengan firman Tuhan, untuk kita bisa bersama-sama memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk sama-sama kita memberi dukungan, saling mendoakan, untuk memberi kekuatan, memperbarui rohani iman kita. Itu yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena pentingnya komunitas gereja ini, tidak dibenarkan juga bagi kita anak-anak Tuhan, jika kita menjawab, saya sudah ke gereja, tapi secara online. Seperti itu Tuhan tidak menginginkan, karena kita harus berkumpul bersama anak-anak Tuhan yang lainnya. Kita tidak bisa beribadah sendiri. Kita perlu waktu untuk berkumpul bersama komunitas yang benar sesuai dengan firman Tuhan, untuk sama-sama bertumbuh dan memenuhi keinginan Tuhan, saling mendukung, mencari jiwa-jiwa baru, agar semua bisa mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak datang ke gereja, sama aja kita tidak memperbarui atau kita tidak mengerti apa yang Tuhan firmankan, atau kita tidak mempunyai bekal untuk menjalani kehidupan satu minggu berikutnya. Tuhan menginginkan kita mempunyai satu hari khusus untuk memuliakan, mendengarkan, dan mengingat anugerah Tuhan yang sudah kita terima di hari-hari kemarin. Hari Senin sampai Sabtu, apa yang sudah Tuhan beri kepada kita? Kemudahan apa, berkat apa, kasih setia apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita? Tuhan menginginkan seperti itu kepada anak-anaknya. Sama halnya seperti HP. HP perlu dicas. Kalau tidak dicas, kondisinya adalah mati. Sama seperti kita, secara rohani, kita perlu dicas oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui komunitas yang baik di dalam suatu gereja. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita mengerti perintah Tuhan yang sederhana ini. Waktu saya menerima berkat firman Tuhan ini, saya nego sama Tuhan. Karena firman ini menegur kepada saya secara pribadi. Saya nego sama Tuhan. Tuhan, saya malu membawakan firman ini. Karena ini yang saya lakukan selama ini. Tidak setiap hari Minggu saya datang ke gereja. Karena banyak pekerjaan atau hal lain, kesibukan lainnya yang saya lakukan. Saya mau firman Tuhan yang lain, yang mau saya share di waktu saya bergemar. Tapi saya tidak tahu, saya tidak menerima berkat firman Tuhan yang lain. Saya hanya memperoleh firman ini. Dan akhirnya saya menyerah kepada Tuhan. Saya minta ampun. Baiklah Tuhan, jika ini yang Engkau inginkan, saya mengikuti semua rencana dan kehendak-Mu. Mari Bapak Ibu, saya percaya Tuhan punya rencana yang lain. Bagi kita semua anak-anak Tuhan, kenapa firman ini yang harus kita pelajari, kita renungkan bersama-sama. Pasti ada rencana Tuhan di balik firman ini, supaya kita bisa semakin setia kepada Tuhan. Mari kita awali pagi hari ini dengan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami Tuhan. Betapa pentingnya kami berkumpul bersama anak-anak Tuhan lainnya di hari Minggu untuk memuji, memuliakan, dan saling mendukung dalam doa dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, beri kami kekuatan,
supaya kami bisa selalu mengikuti segala perintah-Mu dan sesuai dengan firman-Mu. Kami serahkan kehidupan kami hari lepas hari hanya di dalam tangan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetap semangat berkemar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.